Udaranya yang sejuk, pemandangan alam dan pegunungannya yang indah, serta hasil buminya yang berlimpah, menjadikan Tanah Karo sebagai destinasi wisata andalan di Sumatera Utara. Selamat pagi pemirsa. Luar biasa sekali pemandangan dari kebun Evi ini ya. Dari sini kita bisa langsung melihat Gunung Sinabung dan juga Gunung Sibaya. Dan kebetulan hari ini keberuntungan saya ya, cuacanya cerah dan semuanya clear. Lihat deh, indah banget. Wah, pemirsa kebayang ya nanti kalau misalnya ini udah dibuka untuk umum, karena view-nya juga udah bagus banget, apalagi dengan jeruknya yang seperti ini, pasti bakalan rame dan potensinya sangat luar biasa ini. Sama semua ini kalau madu tuh. Kalau kami ambil, jangan cuma sebiji dua biji lah bang. Tuh gue nih. Pakai gue nih. Jadi kayak gini kan megangnya. Kali ini, saya akan mengajak Anda melihat kembali potensi alam dan pariwisata yang ada di Kabupaten Karo. Kabupaten Karo merupakan satu dari 25 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang sejak dulu dikenal memiliki potensi alam dan pariwisata yang luar biasa. Kali ini, Potret akan mengajak Anda menikmati segala potensi di salah satu kawasan yang awalnya dibuka untuk merelokasi masyarakat yang terdampak erupsi Sinabung. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Siosar, tepatnya di Puncak 2000 kalau sekarang. Nah, kali ini di Potret kita akan mengeksplor ya kawasan yang ada di Siosar ini. Di sini terdapat juga pemukiman relokasi Sinabung dan juga ada pertanian masyarakat yang juga sudah luar biasa di sini. Serta tentunya pariwisata di Siosar yang dulunya sempat ramai dan kita pengen tahu kira-kira seperti apa kondisinya hari ini. Ikuti saya. Ya, seiring berjalannya waktu karena bentang alamnya yang indah serta kegigihan masyarakat setempat, kawasan ini kini menjadi destinasi wisata di Tanah Karo. Nah, Siosar beberapa tahun terakhir ini menjadi kawasan wisata yang dipilih oleh masyarakat lokal ya, maupun juga mungkin ada beberapa mancanegara yang datang ke sini untuk melihat banyak hal di sini ya. Seperti misalnya panorama alamnya yang luar biasa karena kita benar-benar berada di puncak bukit yang cukup tinggi ya, sampai 2000 mdpl gitu. Kemudian juga di Siosar ini punya potensi alam dan juga sumber daya yang cukup baik di sini untuk dikembangkan karena udaranya juga yang sejuk serta juga matahari yang cukup begitu ya. Sampai di Siosar kita langsung masuk ke kawasan Kebun Evi ya. Aku mau cerita sedikit soal Kebun Evi. Ini adalah tempat wisata yang paling pertama. Jadi pemiliknya Felix ini adalah orang pertama yang mungkin bisa dibilang jadi pelopor ya pariwisata di Siosar ini. Pemirsa, kita udah sampai di Kebun Evi dan cuacanya juga bagus sekali. Kita langsung masuk ke dalam ya. Sampai di Kebun Evi, saya itu langsung ketemu dengan stafnya Ko Felix. Itu ada Mbak Ata ya. Nah, sama Mbak Ata kita ngobrol dan ya kita tetap bisa keliling ke sini dan saya juga tetap bisa mencari tahu banyak hal penting dan baru ya yang ada di Kebun Evi. Halo, selamat pagi. Ya, halo
Nanda, gimana? Sehat. Sehat ya. Kak, makasih banyak ya. Keren banget Mbak Devi hari ini. Wah, thank you ya. Yuk, mari sambil duduk yuk di sebelah sini. Boleh. Waduh. Silakan. Kayaknya udah banyak perubahannya juga ya. Iya benar. Sekarang kita sudah banyak upgrade juga di kebun Evi-nya. Berarti kalau sekarang apa yang berubah? Jadi di kebun Evi itu kita kan selalu upgrade nih. Salah satu yang berubah itu ya bisa dilihat dari pohon-pohon yang sudah naik. Kalau dulu kan dia masih kecil-kecil. Nah sekarang dia sudah lebih rimbun, lebih tinggi. Wah, cakep ya. Dan ini kayaknya juga ada banyak hewan-hewan baru kayaknya ya. Iya benar. Oke, ngomong-ngomong Ko Felix mana nih? Iya, Kak Felixnya kan sekarang lagi sibuk, banyak kesibukan nih di luar daerah, terutama di Bandung nih. Iya, karena kan Pak Felixnya kan ada kerjasama intensif, kerjasama riset dengan Unpad juga. Oke, jadi terus dikembangin ya? Iya bener, itu riset propolis kita. Oke, Kak mungkin kita boleh sambil keliling kali ya? Iya, boleh. Mari. Oke, kemana dulu ya enaknya? Kita dari sini dulu ke area animalsnya boleh. Ada view Gunung Sinabungnya juga, lagi cantik. Nah, ngobrol sama Mbak Atta, kita juga sambil keliling kawasan kebun Evi ya. Mungkin terakhir kali saya kesini itu juga udah beberapa tahun yang lalu gitu. Dan ada banyak sekali hal-hal baru di kebun Evi. As always, Felix ini orang yang luar biasa. Jadi sedikit ngomongin soal Felix ya. Felix ini juga saya udah kenal cukup lama beliau ini dengan visinya yang luar biasa, dengan keinginannya untuk bisa kembali membangun kampung halamannya juga. Ini patut diacungin jempol karena Felix ini adalah seorang saintis awalnya. Dia tamat kuliah ya, master bahkan sampai di kuliahnya itu di Selandia Baru, New Zealand. Dan setelah tamat, dia itu justru balik ke kampungnya, balik ke sini, dan memulai ini semuanya dari nol. Berarti kalau untuk koloni lebah-lebahnya kita gimana? Koloni lebah kita masih oke, itu ada sekitar 50 koloni kita tebar di seluruh kebun Evi. Jadi kalau untuk propolisnya sendiri ini memang benar-benar masih kita hasilin dari kebun kita? Benar-benar 100% itu dari kebun Evi langsung. Iya. Nah Bang Nanda, ini aku mau nunjukin salah satu tumbuhan yang tidak ada dimanapun. Ini hanya ada di kebun Evi. Oh, serius? Iya, ini pohon Emang tanaman manuka. apa ini? Manuka? Iya benar, dari Selandia Baru. Jadi kenapa harus manuka yang dibawa ke sini Kak? Karena manuka ini berasal dari Selandia Baru, tumbuhan yang lebih banyak menghasilkan resin untuk propolisnya, untuk lebahnya. Nah, yang menarik, kebun Evi juga punya rumah informasi lebah. Di sini ada banyak sekali informasi tentang lebah yang mungkin belum pernah kita temukan sebelumnya, pemirsa. Nah, Bang Nanda, jadi ini rumah informasi lebahnya, dan ini kita ada salah satu koloninya. Wah, ini koloninya masih aktif sekali dia. Nah, ini dia, ini corong untuk pintu masuknya. Ini aman nih kita kayak gini Kak? Aman. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke. Nggak masalah ini. Wah, jadi ini dia ya pemirsa. Kalau kita ke kebun Evi, kita juga bisa tahu banyak informasi tentang yang namanya hewan lebah yang satu ini. Hewan lebah trigona, penghasil propolis. Jadi bukan hasilin madu ya, tapi dia ngasilin resin ataupun juga propolis yang teksturnya lengket seperti ini. Dan aromanya ini memang khas sekali tanaman-tanaman yang ada di sekitar. Nah kalau di sini tuh tadi kata kakaknya, ini tanaman manuka yang ada dari Selandia Baru. Oke, makasih banyak. Iya, terima kasih banyak. Nanti kita masih bisa ketemu lagi ya? Bisa, boleh. Selalu ditunggu kedatangannya. Oke, iya, makasih. Lalu saya lanjut menuju glamping, tempat saya akan tinggal selama beberapa hari di sini. Pemirsa, ini dia glamping tempat saya nginep.
setelah saya menaruh barang-barang, saya berkeliling melihat beberapa hewan peliharaan yang ada di kebun Evi. Setelah sampai di sini, rasanya saya ingin melihat lebih banyak lagi keindahan serta potensi alam yang ada di kawasan wisata Siosar ini. Nah, jadi dari kebun Evi saya naik ke atas, ke puncaknya Siosar. Itu kalau nggak salah, ketinggiannya memang kenapa dibikin namanya Puncak 2000 itu karena kita itu udah ada di 2000 mdpl. Ya, jadi itu cukup tinggi dan dari situ tuh kita bisa melihat hamparan kebun, ladang yang sangat luas dari masyarakat yang ada di sekitar gitu ya. Bahkan kita bisa melihat Kaban Jahe, Brastagi, dan juga Gunung Sinabung dan juga Gunung Sibaya. Pemirsa, dari sini kita akan lanjut lagi ya eksplor kawasan Siosar dan kita ingin ke pemukiman masyarakat yang ada di sini. Ini adalah tempat relokasi masyarakat yang terdampak erupsi Sinabung. Yuk, ikuti kita. Sampai di pemukiman, udaranya cukup segar nih pemirsa. Jadi saya mutusin untuk jalan kaki supaya saya bisa benar-benar merasakan dan menghirup udara yang sangat segar dan sangat jarang sekali ya bisa didapatin di perkotaan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Siosar, kawasan relokasi masyarakat yang terdampak erupsi Sinabung. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat kehidupan mereka di tempat yang baru ini, di tempat yang ya udaranya sejuk, ya, hawanya sangat dingin sekali dan juga masih dipenuhi dengan pemandangan yang sangat indah di sekelilingnya. Di sini saya ketemu dan ngobrol langsung ya dengan masyarakat setempat. Nah, mereka cerita tentang kehidupan mereka saat ini yang perlahan-lahan ini mulai membaik. Saya lanjut lagi berjalan, kemudian saya melihat lebih banyak lagi pemukiman masyarakat. Nah, di sini pemerintahnya kita ini juga udah ngelengkapi berbagai fasilitas ya untuk menunjang aktivitas kehidupan masyarakat yang ada di sini. Jadi mulai dari lahan pertanian, kemudian rumah ibadah, tempat-tempat fasilitas umum. Ini semuanya ada dan disediakan di kawasan pemukiman Siosar ini. Ya, pemirsa, di kawasan relokasi Siosar ini pemukiman yang baru dibuat ini lengkap dengan berbagai fasilitasnya. Termasuk juga tempat-tempat ibadah bagi umat-umat Kristen, Katolik maupun Islam dan lainnya. Nah, di belakang saya kita bisa melihat ya, ini sebuah gereja yang juga cukup menarik perhatian saya. Setelah saya berkeliling ke berbagai tempat di Siosar ini, saya cukup banyak melihat perkebunan jeruk milik masyarakat. Nah, sepertinya jeruk di sini ini juga menjadi salah satu komoditi andalan. Saya juga mengunjungi salah satu petani jeruk ya yang ada di Siosar. Nah, Siosar ini juga jadi salah satu lahan yang cukup banyak sekali nih tanaman jeruknya, pemirsa, dan jeruknya enak, manis-manis. Saya ketemu Tommy ya, salah satu petani yang juga masih muda usianya, dan dia ngelola ada sekitar 5 hektar kebun jeruk yang ada di kawasan Siosar ini. Jadi menurut Tommy, kondisi kebun jeruk miliknya saat ini sedang berbuah
dan bahkan sudah mencapai 80% untuk siap dipanen. Namun mengingat kondisi ataupun juga usia dari tanaman jeruk yang ia miliki ini masih tergolong muda, sehingga buah-buah yang dihasilkan ini juga masih belum terlalu maksimal. Nah, kalau di lahan kita yang 5 hektar nih Bang, ada berapa jenis tanaman jeruk sebenarnya yang ditanam? Yang pertama itu jeruk manis ini. Ini ya? Jeruk asam itu ada kita tanam beberapa. Terus jeruk madu. Jeruk madu kita juga ada? Ya, ada. Wow. Oke, nanti kita boleh lihat juga jeruk madunya. Bisa. Ya? Kita ke dalam Bang, boleh? Oke, ayo. Bang, berarti kalau yang ini semuanya jeruk manis? Ya, ini jeruk manis. Karena jeruk madu kita itu sisip-sisipan, sama kayak jeruk asam. Sisip-sisipan aja gitu. Oke. Yang lebih banyak permintaannya? Ini jeruk manis? Iya, jeruk manis. Jeruk manis ya? Jeruk manis banyak permintaan. Jeruk madu pasarannya kurang. Ini boleh kita... Boleh dong. Pemirsa, ini warnanya juga udah hampir merah malah ya? Iya. Nah, ini jeruk yang sebenarnya di pohon yang masih usianya muda ya? Iya. Tapi buahnya udah seperti ini, pemirsa. Jadi nanti kalau dia udah dewasa, pohonnya udah sampai 7 tahun tadi ya Bang? Iya, 7 tahunan lah. 7 lah. tahun, kemungkinan ini akan jauh lebih baik lagi hasilnya daripada yang ini. Nah, jadi nih pemirsa. Wah, ini untuk kategori tanaman jeruk yang masih muda. Sebenarnya hasilnya udah sangat baik ya Bang ya? Ya, tapi lumayan lah. begitupun karena abangnya mungkin standarnya lebih tinggi, katanya ini masih belum seberapa dia bilang. Kita rasa ya. Dan ini nggak manis. Nah pemirsa, kebayang ya nanti kalau misalnya ini udah dibuka untuk umum, karena view-nya juga udah bagus banget, apalagi dengan jeruknya yang seperti ini, pasti bakalan rame dan potensinya sangat luar biasa ini. Nah kita mau lanjut lagi ke kebun jeruk madu ya kali ini. Ini tes lah. Kita ambil ya? Ya, ambil. Sama semua ini kalau madu itu. Kalau kami ambil, jangan cuma sebiji 2 biji lah Bang. Pakai plastik lah. Tunggu nih. Pakai goni. Jadi kayak gini jangan megang ya. Aduh, rasa habiskan dulu itu. Siap itu rasa ini. Kalau pengalaman kita itu setahun itu bisa 4 kali panen. Setahun. Dan kalau dia panen raya itu, ya kita nggak bisa hitung lah. Bisa berapa? Dia sampai 30 ton pun lewat. Untuk lahan kita ini? Kalau lahan kita ini, kalau udah bagus, sudah besar, 100 ton pun lewat sekali panen. Nah dari Tommy saya juga dengar banyak hal ya dari petani-petani yang ada di sekitar. Ya mereka masih juga menemukan kesulitan-kesulitan tentang ya entah itu pupuk ya yang mereka gunakan untuk membantu pertumbuhan ataupun juga hasil panennya mereka. Tapi itu semua ya mereka nggak punya pilihan ya, mereka harus berjuang gitu, mereka harus terus mencoba walaupun hasilnya sendiri itu mereka nggak bisa yakinin bahwa ini akan berhasil atau tidak gitu. Pemirsa, setelah tadi ngobrol sama Bang Tommy, kita dikasih pinjam sepeda motor ini nih. Katanya kalau udah di sini tuh ini juga bagian yang paling seru ya, explore dengan motor trail ini. Kalau gitu kita cobain yuk. Kemudian saya sampai di kebun ataupun juga ladang masyarakat. Saya ketemu dengan Ibu Sembiring. Ibu Sembiring ini adalah petani kopi ya. Di ladang miliknya Bu Sembiring ini nanam ratusan batang tanaman kopi. Dan seperti yang Anda lihat pemirsa, ini tanaman kopinya Ibu Sembiring ini sudah cukup baik. Dan hasil ini didapat, ini memang setelah mereka, para petani yang ada di sini ini melakukan serangkaian proses yang cukup panjang, melakukan adaptasi dengan tanah di Siosar ini sangat jauh berbeda dengan tanah mereka dulu ya saat masih tinggal di Lingkar Sinabung. Namun berita baiknya hari ini masyarakat sudah mulai bisa menemukan formula yang tepat ya, supaya pertaniannya mereka ini dapat menghasilkan hasil yang baik.
Nah, pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat pertanian masyarakat yang ada di Siosar. Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda ya untuk melihat satu lagi metode pertanian yang cukup modern nih, yaitu dengan cara hidroponik. Jadi kita sekarang ini udah ada di Greenfish. Ini ada sebuah greenhouse besar ya yang memproduksi sayuran, dan kali ini kita akan melihat, dan saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa sih metode penanaman dengan hidroponik di Siosar ini. Greenfish berdiri sejak tahun 2019. Saat itu, William, sang pemilik Greenfish, memiliki cita-cita untuk menghadirkan sayuran berkualitas yang bebas pestisida dengan harga yang terjangkau. Beberapa keuntungan yang menggunakan hidroponik, di mana kita bisa memanfaatkan tanah yang sempit dengan produksi yang tinggi. Dan kita bisa juga mengurangi ketenagaan kerjaan, di mana kita bisa menggunakan alat-alat teknologi yang lebih canggih gitu Bang, seperti auto grow gitu Bang. Dan yang lainnya itu bisa kita itu bisa terlindungi dari hama. Dengan kita terlindungi dari hama, kita pasti mengurangi penggunaan pestisida dan zat kimia lainnya. Dan kalau saya lihat di sana itu sayur-sayurannya itu seger-seger gitu ya, dan kondisinya baik semuanya gitu, dan bahkan paprikanya juga ini luar biasa bagus gitu hasil panennya. Jadi ada banyak sekali, dan mereka di sana di Greenfish ini bahkan hanya memiliki karyawan sebanyak 11 orang, dan itu sudah bisa mengcover sekitar beberapa belasan ya, atau bahkan puluhan greenhouse ya, karena memang kerjanya jadi lebih dimudahkan. Sekarang ini kita masih kewalahan untuk memenuhi permintaan dari konsumen gitu Bang, karena di mana yang produksi kita yang udah tinggi juga permintaan masih makin naik gitu Bang. Jadi secara keseluruhan perjalanan saya di Tanah Siosar di Kabupaten Karo ini luar biasa sekali ya. Walaupun mungkin ini bukan kali pertama atau saya udah beberapa kali, tapi saya tetap merindukan tempat ini, dan ini jadi salah satu tempat favorit saya juga karena nggak terlalu jauh dari Medan. Dan mudah-mudahan masyarakat yang ada di sini, baik itu pertaniannya mereka maupun potensi alamnya bisa terus berkembang gitu ya, dan pariwisatanya nih mudah-mudahan bisa naik lagi nih gitu. Dan tentunya untuk Pak Felix dan juga kebun Evi-nya, kita juga ngucapin terima kasih banyak ya, dan mudah-mudahan ini bisa terus berkembang dan masyarakat nih bisa terus datang ke sini, dan ya perekonomian masyarakat juga bisa makin sejahtera.